Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulumul Quran, ilmu Al-Quran, yaitu melihat, memandang Al-Quran dari berbagai macam sisinya. Tonton sampai selesai karena akan membawa manfaat bukan hanya di dunia, tentu akan mendapatkan keberkahan di dunia sampai akhirat. Selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran. Sebuah kajian atau materi yang sangat luar biasa, materi yang sudah langka, yang sekarang ini jarang kita temui. Ulumul Quran hanya ada di beberapa perguruan tinggi saja, itu pun hanya 1 semester ya. Di S1 1 semester, di S2 1 semester, tidak cukup untuk mempelajari Al-Quran dari sisi ilmu Quran. Seharusnya ditingkatkan menjadi 4 semester, apalagi sampai 6 semester, luar biasa tentunya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbagi, melanjutkan materi yang telah kita pelajari. Khususnya saat ini kita lagi menelusuri Asmaul Quran bil Quran, yaitu mempelajari nama-nama Al-Quran dengan Al-Quran, supaya kita lebih dekat lagi mengenal kitab suci Al-Quran. Jangan sampai kita tanya Al-Quran itu apa? Ya Al-Quran. Al-Quran itu apa? Ya Al-Quran. Nah, melalui kajian ini ya, setahap demi setahap ya, kita akan memahami tentang Al-Quran itu sendiri, memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Al-Quran. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Asmaul Quran bil Quran, yaitu pada surah Al-A'raf, surah 7 ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikanlah dengan tenang, la'alakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat, agar kamu semua mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Al-Quran memperkenalkan dirinya. Ketika Al-Quran dibacakan, kita dengarkan. Apakah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, apakah kita mendengarkan Al-Quran ketika kita berdiam diri di satu tempat? Atau sekarang ini karena dengan teknologi sangat luar biasa, kita ketika menjelang tidur pun bisa menyimak bacaan-bacaan Al-Quran yang langsung ditayangkan dari Masjidil Haram ya, live dari Masjidil Haram, karena bisa diakses langsung ya, online langsung dari Masjidil Haram. Dibacakan, ada pembacanya yang sudah meninggal, ada yang masih hidup ya, berarti yang sudah meninggal melalui rekamannya. Al-Quran dibacakan, kita simak ya, sambil mendengarkan, sambil tiduran misalkan. Fastami'u, maka dengarkanlah bacaan Al-Quran. Wa ansitu, dan perhatikanlah dengan tenang,
simak makna kandungan yang disampaikan kitab suci Al-Quran agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita agar kita mendengarkan bacaan Al-Quran, agar kita mampu menyimak Al-Quran yang dibacakan dimanapun. Kita simak maknanya, ya, kita simak bacaannya secara bacaan baik yang dan benar. Kemudian maknanya sedikit demi sedikit kita pahami. Terutama makna kandungan pada surah Al-Fatihah. Nah, ada seorang profesor sangat luar biasa, ya. Saya baca buku ini terbitnya tahun 1971 yang lalu, sudah profesor hebat juga, ya. Dari mana? Dari Aceh. Namanya Profesor Hamsi. Beliau menulis buku yaitu dengan judul Dustur Dakwah. Nah, dalam buku tersebut beliau menganjurkan agar umat Islam membaca surah Al-Fatihah ini minimal dalam sehari semalam itu 17 kali. Tapi bukan hanya membaca saja, tetapi baca juga isi kandungannya. Supaya kita paham, ternyata memang di dalam surah Al-Fatihah itu kandungannya sangat luar biasa. Ini hanya sebagai contoh saja. Nanti kita akan uraikan satu-satu. Salah satu kita mendengarkan, ya, setiap sholat 5 waktu, khususnya yang jahriyah. Ya, ketika kita berjamaah di masjid, ya, jamaah sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, terdengar dibacakan surah Al-Fatihah, kita pahami. Basmalah itu apa, hamdalah itu apa, dan seterusnya. Bahkan dalam surah Al-Fatihah juga sudah diperjelaskan bahwa ada golongan manusia yang Allah berikan nikmat, kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, berarti mau tidak mau kita pun harus mencocokkan pribadi kita dengan golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, khususnya para nabi dan rasul, kemudian para sahabat, ya, siddiqin, syuhada, wassolihin, orang-orang syuhada, ya, yang menyaksikan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad SAW, kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mati pun, ya, rela untuk membela Islam. Matinya disebut dengan mati syahid. Kemudian wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang berupaya mengisi kehidupannya dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Dan tidak sendiri berbuat kebaikan, juga berusaha mengajak orang lain untuk berbuat baik. Kesalahannya sedikit sekali. Itulah orang-orang yang soleh. Sebuah figur buat kita ketika kita membaca surah Al-A'raf ayat 204 ini, kita dengarkan nasihat-nasihat yang diberikan kitab suci Al-Quran. Kita renungkan, kita pahami, kemudian kita cocokkan dengan tokoh-tokoh yang baik tentunya, tokoh-tokoh yang sempurna, khususnya para nabi dan rasul, khususnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita pahami betul ayat ini, ya. Al-Quran memperkenalkan dirinya kepada kita dalam arti agar kita pun selalu mendapat rahmat Allah, selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus setiap hari, ya, setiap saat, setiap waktu, gunakanlah kita untuk mendengarkan kitab suci Al-Quran. Baik secara langsung, misalkan ketika sholat jamaah, mungkin mendengarkan dari kaset atau dari HP kita, ya. Atau langsung tadi ketika kita menjelang tidur, ya, putarlah, ya, live bacaan Quran dari Masjidil Haram. Ini tentunya akan menambah, ya, keberkahan buat kita, ya, pelajaran buat kita, sehingga dalam menempuh kehidupan yang sesaat ini betul-betul hidup kita terarah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman, perenungan terhadap kitab suci Al-Quran, khususnya dalam rangka memahami Asmaul Quran bil Quran, yaitu nama Al-Quran dengan Al-Quran. Ternyata setelah diteliti memberikan kontribusi, memberikan informasi yang sangat luas buat kita, sehingga memberikan motivasi buat kita untuk selalu mendengarkan Al-Quran, untuk selalu membaca Al-Quran, untuk selalu mengkaji kitab suci Al-Quran. Karena prinsip dasarnya,
Tidak mungkin kita memahami kitab suci Al-Quran tanpa didahului kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, kemudian memahami sedikit demi sedikit isi kandungan Al-Quran. Nah, disitulah tentunya akan mempunyai pengetahuan yang luas, dan pastikan ternyata dengan mendengarkan Al-Quran, memahami Al-Quran itu semua rangkaian kehidupan yang dilalui oleh kita semua sudah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Tinggal kitanya mau memilih yang mana, mau contoh yang baik atau contoh yang buruk. Tentunya kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, sebagai orang bertakwa akan memilih contoh-contoh yang terbaik, yaitu mencontoh para nabi dan rasul, para sahabat, dan kita menjauhkan diri daripada tokoh-tokoh yang buruk. Ada Fir'aun, ada Haman, ada Qorun, ada Namrud, dan lain-lainnya. Nah, hidup adalah pencocokan pribadi kita. Bagaimana agar kita semua tentunya ya para pemirsa akan memilih contoh-contoh terbaik. Kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, juga kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana agar hidup kita yang sementara ini, yang sebentar ini, kita mampu mengisi kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan, dan kita pun berupaya untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bagaimana agar kita mampu mencontoh Nabi Ibrahim misalkan dengan doanya, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebuah tutur kata yang indah di akhir hayatku. Artinya apa? Ketika kita dipanggil Allah menjadi sebuah kenangan yang indah, kenangan yang baik, dikenang oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita, oleh sahabat-sahabat kita, pastikan kita menjadi orang yang terbaik. Inilah beberapa contoh memahami pesan-pesan Al-Quran, yaitu memperkenalkan Al-Quran dengan Al-Quran pada surah Al-A'raf, surah 7 ayat 204. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang setia dalam mendengarkan Al-Quran dan juga setia memahami kandungannya, kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.